Dia adalah Xing Lu, seorang pramugari di salah satu maskapai penerbangan swasta. Pagi itu, Xing Lu yang bangun kesiangan karena begadang main slot semalaman nampak panik dan bergegas menuju bandara. Saat hendak menyeberang jalan, Xing Lu hampir saja ditabrak oleh seorang lelaki yang mengemudikan mobilnya dengan sangat edan. Untung saja, Xing Lu berhasil menghindarinya. Setelah meminta maaf, si lelaki yang terpesona akan kecantikan wajah Xing Lu spontan mengambil handphone untuk memfoto wajah Xing Lu. Dan lelaki itu bernama Cheng Sun. Seusai bertugas, di Bandara Vienna, Xing Lu memberitahu sahabatnya jika ia telah resign sebagai pramugari. Untuk merayakan hal itu, Xing Lu mengajak sahabatnya shopping menggunakan kartu kredit kekasihnya yang bernama Zemin. Seusai shopping, Xing Lu melihat pesta pernikahan massal dengan nama Zemin sebagai mempelai prianya. Xing Lu yang penasaran pun memutuskan masuk dalam gedung tempat pesta pernikahan berlangsung. Hingga sesampainya di dalam, hati Xing Lu pun hancur ketika melihat Zemin yang sedang bersanding dengan wanita lain di pelaminan. Sambil menangis, Xing Lu berlari keluar gedung diikuti oleh Zemin yang mengejarnya dari belakang. Di tengah lebatnya hujan, Zemin menjelaskan bahwa tujuannya menikahi wanita itu hanya demi menguasai harta kekayaan semata. Lagi pula dengan menjadi kaya, Zemin bisa memberikan apapun yang Xing Lu mau. Mendengar kalimat itu, Xing Lu yang sakit hati pun langsung meluapkan kekecewaannya. Keesokan pagi, Xing Lu yang sedang dibaluti sejuta luka berniat melompat dari atap sebuah gedung. Dalam waktu singkat, lokasi itu pun dipenuhi banyak warga, polisi, dan pemadam yang berusaha membujuk Xing Lu sambil menyiapkan sebuah matras di bawahnya. Melihat sosok Xing Lu, Cheng Sun yang kebetulan tinggal di gedung itu bergegas menyelinap naik ke atap. Sesampainya di atap, Cheng Sun mencoba membujuk agar Xing Lu membatalkan niatnya. Cheng Sun di situ juga menasihati jika dalam setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, sehingga Xing Lu tak perlu melakukan hal sebodoh itu. Namun Xing Lu yang sudah dilanda kekalutan memutuskan untuk tetap melompat. Alhasil Cheng Sun yang mencoba menyelamatkannya pun ikut terjatuh bersamanya. Selesai menjalani pemeriksaan, bukannya berterima kasih, Xing Lu malah mengomeli Cheng Sun karena telah menyelamatkannya. Meski begitu, Cheng Sun yang khawatir akan kondisi mental Xing Lu memutuskan untuk tetap mengikutinya sambil sesekali mengajak Xing Lu bercanda. Hingga pada akhirnya, Xing Lu pun bisa tersenyum. Sebelum berpisah, Xing Lu bahkan menunjukkan kafe miliknya dan mengundang Cheng Sun untuk datang ke kafenya esok pagi. Cheng Sun yang sedari awal menyukai Xing Lu tentu saja dengan senang hati menerima ajakan tersebut. Keesokan pagi, Cheng Sun pun mendatangi kafe milik Xing Lu. Melihat kedatangan Cheng Sun, Xing Lu menyambutnya dengan segelas kopi sambil mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan hidupnya. Di tengah perbincangan, Cheng Sun mengungkapkan jika ialah orang yang hampir menabrak Xing Lu ketika di kota Vienna. Sebagai permintaan maaf, Cheng Sun lalu menghadiahi Xing Lu lukisan wajahnya. Cheng Sun di situ mengaku jika ia merupakan seorang seniman lukis yang sangat miskin. Namun ia yakin dalam waktu dekat semua lukisannya pasti akan terpampang di sebuah pameran seni. Esok malamnya, Cheng Sun kembali mendatangi kafenya Xing Lu untuk PDKT. Cheng Sun di situ sangat senang karena lukisannya kini terpajang di dinding kafenya Xing Lu. Tak lama kemudian, datanglah sekelompok berandalan yang mencoba menggoda Xing Lu. Cheng Sun tentu saja tak tinggal diam. Dengan sigap, Cheng Sun langsung melindungi Xing Lu hingga perkelahian pun terjadi. Namun sialnya saat Xing Lu hendak membantu, tanpa sengaja ia malah memukul kepala Cheng Sun hingga pingsan. Sebagai permintaan maaf, Xing Lu mentraktir Cheng Sun makan malam di pinggir jalan. Malam itu hubungan keduanya nampak semakin akrab. Setelah berbincang banyak hal, Cheng Sun mengantar Xing Lu pulang di tengah lebatnya hujan. Sebelum berpamitan, tak lupa Cheng Sun meminta nomor HP-nya Xing Lu. Namun bodohnya ia malah menyuruh Xing Lu menuliskan di telapak tangannya. Alhasil,
Sesampainya di rumah, Cheng Sun sangat menyesal karena nomor HP di telapak tangannya telah luntur. Keesokan pagi, Cheng Sun mendapat sebuah kabar yang tak mengenakan. Bosnya yang bernama Tuan Huang memberitahu Cheng Sun jika salah satu sponsor telah mengurungkan niatnya mendanai pameran seni Cheng Sun. Di tengah kekecewaan, Tuan Huang mencoba menawar lukisan serial kenangan milik Cheng Sun dengan harga yang sangat tinggi. Akan tetapi Cheng Sun langsung menolaknya, karena lukisan serial kenangan merupakan lukisan yang sangat bermakna dalam hidup Cheng Sun. Ketika Cheng Sun sedang melamun di atap gedung, Xing Lu tiba-tiba datang untuk menghiburnya. Cheng Sun kemudian spontan menceritakan tentang acara pameran seninya yang telah dibatalkan. Melihat kekecewaan di mata Cheng Sun, Xing Lu pun mencoba memotivasi sekaligus menawari Cheng Sun bekerja di kafenya. Tanpa basa-basi, Cheng Sun pun langsung menerima tawaran tersebut. Setelah bekerja seharian di kafe, malamnya Xing Lu memberi Cheng Sun sejumlah uang sebagai gajinya di hari itu. Agar bisa mentraktir Xing Lu makan, Cheng Sun pun terpaksa menerima uang tersebut. Namun saat mengetahui jika Xing Lu sangat menyukai masakan Perancis yang terkenal sangat mahal, Cheng Sun pun seketika terdiam. Demi bisa mewujudkan keinginan Xing Lu, Cheng Sun memutuskan untuk ikut balapan liar. Sesampainya di arena balap liar, Cheng Sun sengaja memanas-manasi salah satu jagoan balap bernama Lian. Cheng Sun di situ menghina jika Lian hanyalah pembalap amatir yang hanya mengandalkan mobil mahalnya. Mendengar ejekan Cheng Sun, emosi Lian pun terpancing. Lian lalu mengajak Cheng Sun balapan dengan kesepakatan jika ia kalah, maka Cheng Sun akan mendapatkan $10.000. Namun jika menang, Cheng Sun harus pulang dengan telanjang. Tanpa basa-basi, Cheng Sun pun menerima kesepakatan tersebut. Dan dengan bermodalkan mobil seadanya, tak disangka Cheng Sun mampu memenangkan balapan itu. Setelah memenangkan sejumlah uang, Cheng Sun mengajak Xing Lu makan di sebuah restoran Perancis. Malam itu, Xing Lu nampak kagum dengan penampilan Cheng Sun yang sangat elegan. Kekaguman Xing Lu pun berlanjut ketika Cheng Sun memesan berbagai menu makanan Perancis, seakan-akan ia sudah terbiasa makan di restoran mewah. Namun ketika ditanya, Cheng Sun mengaku jika ia mempelajari semua itu hanya dari internet. Sambil makan, Xing Lu di situ sedikit menceritakan tentang kondisi keluarganya. Dulu ayah Xing Lu merupakan orang yang sangat kaya, namun karena tak mampu mengelola keuangannya dengan baik, ia pun akhirnya jatuh miskin dan mengalami depresi. Ayah Xing Lu kini dirawat di rumah sakit jiwa, sedangkan ibunya telah lama meninggal dunia. Malam itu Cheng Sun memperlakukan Xing Lu layaknya bidadari tak bersayap. Ketulusan dan perhatian Cheng Sun membuat hati Xing Lu pun mulai merasakan adanya getaran-getaran cinta yang menggoda jiwa. Sejak malam itu, Cheng Sun dan Xing Lu selalu menghabiskan waktu bahagia bersama. Ketika melintas di sebuah toko perhiasan, pandangan Xing Lu teralihkan pada cincin yang terpajang di toko itu. Namun karena Cheng Sun ikut memperhatikannya, Xing Lu pun bergegas mengajak Cheng Sun pulang. Setibanya di rumah, Cheng Sun yang sedang fokus melukis tiba-tiba didatangi oleh Lian dan komplotannya. Lian di situ kembali menantang Cheng Sun untuk balapan dengan kesepakatan yang sama. Namun jika Cheng Sun menolak, maka Lian tak segan-segan akan menghancurkan kafe milik Xing Lu. Karena terpaksa, Cheng Sun pun akhirnya menerima tantangan tersebut. Namun ketika balapan dimulai, sialnya Xing Lu tiba-tiba muncul menghadang laju mobilnya Cheng Sun. Alhasil, Cheng Sun pun kalah dalam balapan tersebut. Sesuai dengan kesepakatan, Cheng Sun terpaksa pulang dengan telanjang. Cheng Sun kemudian singgah di kafenya Xing Lu sambil menutupi tongkat saktinya dengan sehelai koran. Setelah memberikan selimut, Xing Lu mulai meluapkan kekecewaannya pada Cheng Sun. Xing Lu kesal sekaligus terharu karena hanya demi makan malam Cheng Sun rela mempertaruhkan nyawanya dengan mengikuti balapan liar. Melihat kesedihan di mata Xing Lu, Cheng Sun pun berniat memberikan kejutan yang telah disiapkan di kediamannya.
Sesampainya di sana, Xinglu begitu tersentuh melihat berbagai lukisan wajahnya yang terpampang di setiap sudut ruangan itu. Bahkan saking takjubnya, Xinglu meminta Chengsun untuk melukisnya sekali lagi. Namun kali ini dengan pose penggoda iman. Setelah selesai dengan lukisannya, anehnya Xinglu tiba-tiba mengatakan jika ia telah membohongi Chengsun. Namun Chengsun yang tak paham akan maksud perkataan Xinglu langsung mengalihkan perbincangan. Hingga kemudian kedua mata saling memandang dan dieksekusi dengan main kuda-kudaan. Dari perkataannya semalam, Xinglu nampaknya sedang menyembunyikan sesuatu dari Chengsun. Hal itu diperkuat ketika Zemin mengirimkan sebuah majalah pada Xinglu, di mana majalah itu memuat profil tentang Chengsun yang nyatanya merupakan anak tunggal dari pemilik perusahaan terbesar di Cina. Malam itu juga Xinglu pun mendatangi Zemin di perusahaannya. Xinglu lantas mengancam Zemin untuk tak mengganggu hubungannya dengan Chengsun. Mendengar ancaman itu, Zemin pun membalas dengan mengatakan bahwa di balik kepolosan wajah Xinglu tersimpan sebuah kebohongan yang sangat menjijikan. Zemin juga sudah mengetahui sebuah rahasia yang sedang disembunyikan oleh Xinglu. Namun rahasia apakah itu? Yang pastinya bukan rahasia membuat seblak, bala-bala, atau gehu. Bagi Zemin, Xinglu dan dirinya tak jauh beda, yaitu sama-sama dibutakan oleh harta. Xinglu yang tak terima akan tuduhan itu dengan tegas langsung membantahnya. Sepulang dari sana, Xinglu langsung mendatangi Tuan Huang. Dan anehnya, ketika Xinglu membujuk Tuan Huang agar mengadakan pameran seni untuk Chengsun, Tuan Huang pun langsung menyetujuinya. Saat mendengar kabar gembira itu, Chengsun seakan tak percaya dan mengucapkan berjuta terima kasih pada Xinglu. Bahkan malamnya mereka pun mulai memindahkan satu persatu lukisan ke gedung yang akan menjadi tempat pameran nantinya. Beberapa waktu kemudian, pameran seni Chengsun pun dibuka. Setelah menunggu dengan penuh antusias, Chengsun dan Xinglu harus menerima kenyataan pahit ketika tak ada satupun pengunjung yang datang ke sana. Hingga kemudian, Tuan Huang yang sangat menyukai lukisan serial kenangannya Chengsun mulai membujuk dan menawari lukisan itu dengan harga yang sangat tinggi. Awalnya Chengsun bersikuku untuk menolak tawaran itu. Namun entah mengapa, Chengsun tiba-tiba memutuskan untuk menjual lukisan tersebut. Keesokan pagi, Xinglu kaget ketika melihat dekorasi bunga yang tersusun indah di depan kafe miliknya. Semua itu ternyata merupakan sebuah kejutan dari Chengsun. Sambil berlutut, Chengsun kemudian melamar Xinglu dengan sebuah cincin yang Xinglu kagumi. Akan tetapi, ketika Xinglu mengetahui jika cincin itu dibeli Chengsun dari hasil menjual lukisan kenangan, Xinglu pun tak mampu membendung air matanya. Xinglu begitu sedih dan kecewa. Karena hanya demi sebuah cincin, Chengsun rela menjual lukisan yang sangat bermakna dalam hidupnya. Melihat ketulusan cinta dari Chengsun, anehnya membuat Xinglu semakin dilema. Di waktu malam, ketika di atap, Xinglu lagi-lagi menunjukkan bahwa ia sedang menyimpan sebuah rahasia. Sambil menangis, Xinglu kemudian meneriakkan kata-kata maaf, seolah-olah ia telah berbuat salah pada Chengsun. Sekembalinya ke kafe, Xinglu lalu mengajak Chengsun pulang ke kediamannya. Sesampainya di sana, Chengsun kaget karena Xinglu telah membeli kembali lukisan kenangan yang telah dijual pada Tuan Huang. Namun di waktu yang sama, Xinglu juga bilang jika mulai saat ini ia tak bisa lagi melanjutkan hubungannya dengan Chengsun. Setelah itu, Xinglu pun pergi dengan tetesan air mata yang sangat menyesakkan dada. Tak disangka Xinglu memilih kembali ke pelukan Zemin. Ketika Chengsun mendapati keduanya hendak check-in di hotel, Chengsun yang sangat kecewa bergegas menghampiri dan menanyakan tentang keputusan Xinglu. Chengsun tak menyangka Xinglu begitu mudah mencampakkan dirinya hanya demi lelaki bejat seperti Zemin. Dengan teganya, Xinglu mengungkapkan jika alasannya meninggalkan Chengsun karena Chengsun merupakan seniman miskin yang tak memiliki masa depan.
berbanding terbalik dengan Zemin yang bisa menjamin kehidupan mewah bagi Xinglu. Mendengar ucapan itu, Cheng Sun pun hanya bisa menangis sambil menatap penuh dendam. 你这个人太不切实际了。您再考虑一下嘛，你都忘了吗？你骗不了我的，你的眼睛是骗不了我的。 Di kamar hotel, Xinglu menolak ketika Zemin mengajaknya main kuda-kudaan. Dengan tatapan penuh kebencian, Xinglu mengungkapkan jika sebenarnya ia hanya memanfaatkan Zemin demi bisa melepas Cheng Sun. Mendengar hal itu, Zemin yang kesal pun langsung meninggalkan Xinglu. Akhirnya kita pun mengetahui rahasia yang selama ini disembunyikan oleh Xinglu. Xinglu ternyata telah menjalin sebuah kesepakatan dengan ibunya Cheng Sun, di mana Xinglu harus bisa membuat Cheng Sun jatuh cinta. Setelah itu Xinglu harus mencapakan Cheng Sun kembali dengan alasan Cheng Sun merupakan seniman yang miskin. Tujuan ibu Cheng Sun melakukan semua itu agar Cheng Sun bisa mengubur impiannya menjadi seniman dan kembali mengelola perusahaannya. Dalam kesepakatan itu, Xinglu dijanjikan akan mendapatkan imbalan sebanyak 15 juta yuan. Namun seiring berjalannya waktu, Xinglu malah jatuh cinta pada Cheng Sun. Xinglu sebenarnya pernah memohon untuk membatalkan perjanjian itu, tapi ibu Cheng Sun dengan tegas menolaknya. Ibu Cheng Sun juga mengancam akan menuntut dan menghancurkan kehidupan Xinglu beserta ayahnya. Hingga pada akhirnya, Xinglu pun hanya bisa pasrah dan menyesali semua yang telah terjadi. Beberapa waktu kemudian, setelah sekian lama, akhirnya Cheng Sun kembali pulang ke kediaman ibunya. Di hadapan Cheng Sun, sang ibu menjelaskan alasan mengapa ia tak ingin Cheng Sun menjadi seorang seniman. Dulunya ibu Cheng Sun rela menentang keluarga dan meninggalkan semua harta kekayaan demi mengikuti ayah Cheng Sun yang merupakan seorang seniman miskin. Namun semuanya tak seindah yang ibu Cheng Sun bayangkan. Karena desakan ekonomi, ibu Cheng Sun pun memutuskan untuk kembali pulang. Sedangkan ayah Cheng Sun akhirnya meninggal dalam kemiskinan. 要靠你继承的，谢谢，早点睡。 Akhirnya Cheng Sun mau kembali mengelola perusahaan ibunya. Untuk merayakan kembalinya Cheng Sun, ibunya pun mengadakan sebuah pesta mewah sekaligus memamerkan semua lukisan milik Cheng Sun. Tak disangka, banyak dari tamu undangan yang takjub dan ingin membeli lukisan itu. Namun ibu Cheng Sun menolak dengan mengatakan, baginya semua lukisan Cheng Sun memiliki makna yang tak ternilai harganya. Pernyataan itu tentu saja adalah sebuah kebohongan. Cheng Sun yang kesal lalu memerintahkan asistennya untuk menjual semua lukisan dengan harga 1 yuan. Namun keesokan pagi, Cheng Sun mendapat kabar jika seseorang telah membeli lukisan itu senilai 15 juta yuan. Mendengar hal itu, emosi Cheng Sun pun langsung memuncak. Siang itu juga dengan menaiki jet pribadi, Cheng Sun bergegas menuju alamat kediaman sang pembeli yang berada di kota Vienna. Namun tak disangka, sesampainya di sebuah rumah dan sederhana, Cheng Sun kaget saat melihat keberadaan Xinglu. Ternyata Xinglu telah membeli semua lukisan Cheng Sun menggunakan uang imbalan yang diberikan oleh ibunya Cheng Sun. Melihat kondisi Xinglu yang sangat menyedihkan, Cheng Sun menyindir Xinglu dengan mengatakan di manakah lelaki kaya yang selama ini Xinglu banggakan. Cheng Sun juga berterima kasih karena berkat Xinglu ia bisa menjadi seperti saat ini. Setelah puas melampiaskan kekesalannya, Cheng Sun pun pergi meninggalkan Xinglu. Xinglu nyatanya masih mengenakan cincin pemberian Cheng Sun. Xinglu yang tak ingin menyesal untuk kedua kali bergegas mengejar Cheng Sun. Tak disangka Cheng Sun pun merasakan hal yang sama. Cheng Sun yang juga masih sangat mencintai Xinglu memutuskan untuk kembali menemui Xinglu di kediamannya. Yang tentu saja ia pun tak mendapati Xinglu di sana. Di tengah pencarian, Xinglu dihadang oleh seorang perampok yang ingin mengambil cincinnya. Xinglu berusaha melawan sekuat tenaga, namun naasnya ia terkena tusukan pisau sang perampok. Sambil menahan luka tusukan di perutnya, Xinglu terus mencari keberadaan Cheng Sun. Hingga di suatu jalan, ketika Xinglu melihat mobilnya Cheng Sun, tanpa pikir panjang ia langsung mencoba menghadangnya. Hingga tiba-tiba...
Untungnya Cheng Sun masih bisa menyelamatkan Xinglu. Di rumah sakit sambil memegangi cincinnya Xinglu, Cheng Sun setia menanti dengan sejuta doa di dalam hati. Hingga beberapa waktu kemudian, Cheng Sun kembali mendatangi ibunya. Cheng Sun di situ berniat melepas semua kehidupan mewah dan kembali menjadi seorang seniman. Meskipun sang ibu tak menyetujuinya, Cheng Sun tak peduli dan meninggalkan ibunya begitu saja. Di suatu pagi nan indah, Cheng Sun kembali menuju kota Vienna. Di sana kita juga melihat Xinglu yang telah pulih dan sedang menunggu kedatangan Cheng Sun. Sambil memasangkan cincin ke jari manisnya, Cheng Sun pun langsung melamar Xinglu. Dan kali ini dengan mata berkaca-kaca, Xinglu pun menerima lamaran itu. Hingga tiba-tiba film pun selesai.